Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung terkini di Tribun Lampung selengkapnya. Ex-Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan Andri Gustami dituntut hukuman mati. Ex-Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami dituntut hukuman mati pada Kamis 1 Februari 2024. Tuntutan hukuman mati itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Jaksa menyebutkan Andri Gustami terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Jangto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ia terbukti telah meloloskan pengiriman sabu dengan total sebanyak 150 kg. Andri menggunakan jabatannya sebagai Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk melakukan perbuatan tersebut melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menilai ada tujuan tertentu sehingga AKP Andri Gustami bergabung dalam jaringan narkoba Freddy Pratama. Tentunya tuntutan itu lahir dari sebuah keputusan keputusan aparat penegak hukum. Saya melihat keputusannya jaksa penuntut umum untuk menuntut hukum maksimal seperti itu kepada klien saya memang sudah memenuhi asas kepastian hukumnya, karena memang klien saya di dalam banyak persidangan banyak mengakui. Tapi untuk menentukan keadilan itu tidak cukup dengan kepastian hukum. Ada dua lagi yang harus dilengkapi oleh setiap aparat penegak hukum pada saat dia akan mengambil keputusan. Ada yang namanya asas keadilan, ada yang namanya asas kemanfaatan. Jadi menurut saya tuntutan tadi hanya memenuhi unsur kepastian hukumnya. Asas keadilan dan kemanfaatannya belum. Contoh, untuk menentukan seseorang itu bisa dituduh bersalah seperti yang pernah saya utarakan, juga harus memenuhi kriteria yang namanya mens rea atau niat jahat. Jelas dalam terang benderang persidangan, klien saya bilang bahwa motif dia masuk dalam sindikat itu adalah untuk melakukan undercover. Ketika dikonfrontir, kenapa tidak izin sama atasannya? Waktu itu klien saya mengatakan bahwa dia ingin bergerak betul-betul senyap sehingga tidak minta izin kemana-mana. Tapi intinya yang harus dicatat bahwa niat dia untuk melakukan undercover agent seperti yang dia sampaikan itu harusnya dipertimbangkan. Kan kita lihat juga bahwa dia sempat dikasih sabu palsu sebagai bukti tidak kepercayaan dari sindikat itu terhadap dia. Ketiga masalah keadilan. Apakah adil gitu? Orang yang selama ini sudah berprestasi kepada masyarakat dan negara dengan prestasi-prestasinya ternyata harus dijatuhi hukuman yang begitu maksimal. Menurut kami itu belum memenuhi rasa keadilan, sehingga kami akan mencoba untuk membuat pledoi sebaik-baiknya bagi klien kami. Tapi untuk jaksa penuntut umum, kami dari tim hukum memujinya sudah ya oke lah. Beliau sudah bekerja secara maksimal. Bang izin bang, keadilan seperti apa nih bang? Sebabnya kan narkoba yang diedarkan juga cukup masif, apalagi beliau aparat penegak hukum. Keadilan apa lagi yang mau kita cari di sini bang? Jadi pada saat orang-orang hukum bicara keadilan, itu ada dua. Ada orang hukum yang bicara pada saat terlibat dalam suatu peristiwa, ada yang lagi di rumah ketika peristiwa itu terjadi. Kita semua ini pada saat itu terjadi tidak ada di situ. Itu harus membuat mental kita netralitas objektif. Di dalam banyak persidangan tidak ditemukan barang bukti narkobanya, itu tidak ada untuk dia gitu. Yang katanya dia pikul sekian kilo. Kita tanya sama saksi-saksi, apakah kalian tahu itu narkoba atau tidak? Tidak, kami hanya kurir kan, hanya sekedar mengangkat. Kemudian saya tanya lagi, apakah kalian tahu beratnya seperti itu? Tidak tahu ya, kami ada sebagian yang bilang, tapi sebagian besar nggak tahu, hanya menjadi kurir gitu. Dengan fakta seperti itu, barang tidak ada, narkobanya tidak ketemu, apakah adil
dituntut maksimal. Coba bandingkan. Wabub Lampung Tengah benarkan honorer BNK jadi kurir narkoba Freddy Pratama. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya membenarkan ada pegawai honorer di Badan Narkotika Kabupaten atau BNK setempat yang terlibat dalam sindikat narkoba jaringan Freddy Pratama. Honorer berinisial MY berusia 26 tahun merupakan kurir narkoba jaringan internasional Gembong Freddy Pratama. MY telah ditangkap Polda Lampung. Ardhito menjelaskan BNK menjadi bagian dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemkab Lampung Tengah. Meski demikian, Ardhito menyebut status honorer MY sudah tidak aktif. MY terhitung sudah tidak bekerja sejak Oktober 2023 lalu. Ternyata 1 dari 8 anggota sindikat narkoba jaringan Freddy Pratama ini diketahui berprofesi sebagai pegawai honorer di Badan Narkotika Kabupaten Lampung Tengah. Dan hal itu pun diungkapkan oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika saat menggelar konferensi pers di Mapolda Lampung pada Rabu kemarin, tepatnya 31 Januari 2024. Dari bagian Kesra Kabupaten Lampung Tengah yang memang dalam sehari-hari korelasi kinerja BNK itu sering dengan bagian Kesra. Jadi hari ini saya meluruskan berita yang ada. Hari ini saya berusaha memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada kawan-kawan semua bahwa yang namanya MY itu adalah honorer Kesra yang sudah menjadi honorer Kesra dari tahun 2022 sampai tahun 2023. Honorer dari bagian Kesra Kabupaten Lampung Tengah yang memang dalam sehari-hari korelasi kinerja. Serang SMA Negeri 163 siswa SMK Negeri 2 Terbanggi Besar diamankan polisi. Puluhan pelajar SMK Negeri 2 Terbanggi Besar menyerbu SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada Kamis 1 Februari 2024. Sedikitnya 63 pelajar SMK Negeri 2 Terbanggi Besar diamankan di Polsek setempat. Setelah ditelusuri, penyerangan tersebut ini dipicu motif balas dendam terkait perkelahian siswa yang terjadi 2 hari lalu. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di lokasi, sejumlah kaca di gedung lantai 2 SMA Negeri 2 Terbanggi Besar pecah akibat lemparan batu. Kedua pihak sekolah pun memutuskan untuk menghentikan aktivitas belajar. Dan terlihat pula sejumlah personil TNI serta Polri yang berjaga di area sekolah. Di tempat lain, 63 siswa yang diduga menjadi pelaku penyerangan ini dikumpulkan Polsek Terbanggi Besar di ruang aula SMK Negeri 2. Dan puluhan batu serta ponsel siswa pun diamankan sebagai barang bukti. Polisi pun mendapati seorang siswa membawa knuckle atau tinju besi. Hingga pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, para pelaku penyerangan masih didata dan dimintai keterangan. Santriawati di Pesawaran mendapat perilaku tindakan asusila. Kementerian Agama Pesawaran angkat bicara mengenai perkara dugaan tindakan asusila di Ponpes Baitul Madani. PLT Kepala Kantor Kemendak Pesawaran Ahmad Rifai mengaku telah mendatangi Ponpes Baitul Madani untuk melakukan pengecekan. Ia menerangkan saat menyambangi Ponpes, oknum pengasuh Ponpes SB tidak ada di tempat. Sebab di Pesawaran ada banyak pondok pesantren yang masih bagus. Kemenak juga kedepannya akan mengadakan pembinaan di pondok pesantren. Oknum pengasuh pondok pesantren Baitul Madani di Desa Negeri Sakti ini diduga melakukan tindak asusila kepada santriwatinya yang masih di bawah umur. Oknum pengasuh berinisial SB itu diduga melakukan perbuatan asusila kepada AW yang masih berusia 16 tahun. AS yang merupakan orang tua korban pun telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Polda Lampung. Kemarin ke UPTD-PPA untuk melakukan pengecekan psikologi anak. Yang kedua, setelah lanjutannya observasi. Setelah hasil dari situlah mungkin masuk ke tingkat penyidikan.
sampai dengan saat ini dari kepolisian kita melaporkan ke Polda atau ke Polres? Polda. Ke Polda. Sudah ada tanggapan dari Polda? Tanggapan Polda responnya bagus, ya kan, makanya dilakukan upaya-upaya itu pengumpulan alat bukti dan sebagainya. Sehingganya proses masih berjalan Pak sampai saat ini. Memang belum dilakukan penetapan tersangka karena mungkin mereka menyampaikan masih kekurangan alat bukti untuk penetapan tersangka itu. Kalau untuk penetapan tersangka sendiri kan sudah kita serahkan juga hasil visum. Iya. Hasil visumnya seperti apa, Bang? Terjadi ada robekan. Oh, Dibenarkan berarti kan dari hasil visum itu bahwasanya pelaku itu memang melakukan, dan ada pun pernyataan dari pelaku pada saat BAP pertama kan. Mungkin 2 alat itu sudah cukup harusnya ya, Bang? Harusnya. Ada harapan nggak, Bang, dari kita sebagai lembaga bantuan hukum untuk menekan ke Polda untuk penetapan tersangka karena dengan 2 alat bukti itu cukup? Ya harusnya sudah bisa berjalan ya Pak ya. Mungkin mereka takut dikembalikan nanti pada saat dengan P21-nya, makanya mereka kumpulkan dokumen lengkap berupa pengecekan psikologi. Berarti nunggu 14 hari ke depan, Bang? Ya, untuk hasil psikologinya 3 hari setelah pengecekan kemarin. Selanjutnya observasinya baru 14 hari maksimal. Tapi kan sampai dengan saat ini diduga tersangka ini kan belum dilakukan penahanan atau Iya. terkait dengan keberadaannya. Informasi terakhir itu mereka tidak ditemukan lagi keberadaan si pelaku. Sampai sekarang belum. Ya, informasi terakhir belum ketemu Pak. Ada harapan nggak untuk kepolisian? Ya harapan kita semoga dengan adanya pengumpulan alat bukti yang cukup segera dilakukan penangkapan dan proses hukum yang berlaku. Kalau menurut kita sendiri, Bang, dua alat bukti pengakuan tersangka dengan hasil visum itu sudah cukup belum sih, Bang? Seharusnya untuk dilakukan Harusnya penahanan. cukup, tapi mungkin biar mempertegas lagi Pak. Dengan kondisi anak saat ini terjadi. Kawanan perampok gasak motor hingga barang berharga warga Sababalau, Lampung Selatan. Kawanan perampok menggasak motor Honda Beat Orange dengan nomor polisi BE 3954BH beserta BPKB dan 2 ijazah milik korban Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan istri Tia Nur Hawa serta barang-barang berharga lainnya. Korban perampokan merupakan warga perumahan Green Nusantara residen Desa Sababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan, di mana kejadian ini diketahui terjadi pada Selasa, tepatnya 30 Januari 2024, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pelaku juga diketahui mengambil iPad Gen 10 berwarna biru milik korban, setrika Miyako putih, microwave merek Sar putih, penggorengan listrik merek Avan Cream. Pelaku juga menggasak 2 jam tangan merek Jiso, kompor Rinnai berikut tabung gas, 2 helm, 1 paket gelas, dan panci merek Vicenza. Pihaknya telah membuat laporan ke Polsek Tanjung Bintang dan ia pun mengatakan pelaku ini diduga ada 4 orang serta bersyukur bahwasannya 1 pelaku berhasil ditangkap tak lama usai kejadian. Sultan mengatakan dirinya bersyukur iPad miliknya telah mengirimkan sinyal posisi pelaku sedang berada di Jagabaya, Bandar Lampung, tepatnya pada Rabu 31 Januari 2024 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pihaknya bersama polisi pun langsung mengambil tindakan dan menangkap 1 pelaku tersebut. Ya, kabar terakhir datang dari Kabupaten Pringsewu di mana rumah dan 5 gerobak pedagang di Pagelaran terbakar. Rumah semi permanen beserta gerobak pedagang buah di Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu terbakar pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024. Kepala Polsek Pagelaran Pringsewu AKP Hasbullah mengatakan bangunan semi permanen itu berada di area pasar Pagelaran dan untuk kebakaran sendiri ini terjadi sekira pukul 11:20 waktu Indonesia Barat. Rumah yang terbakar adalah milik Mat Junaidi, warga Kota Bandar Lampung. Diketahui munculnya api pertama kali ini diketahui oleh warga sekitar dari bagian tengah rumah, kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh bagian rumah. Menurut Hasbullah, api cepat menyebar dan susah dipadamkan karena sebagian besar material terbuat dari bahan mudah terbakar.
Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah dibantu datangnya 2 unit mobil pemadam. Dan akibat kebakaran tersebut, bangunan rumah berikut seluruh isinya pun ludes terbakar. Baiklah Tribuners, itulah tadi tayangan Lampung terkini bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.